Oke, ketemu lagi dalam Ide Ruby, IDRP, Ide Ruby Prasetyo. Semoga terdengar ya suara saya. Karena ini dalam perjalanan mengisi waktu supaya idenya nggak hilang. Jadi ini tentang parenting, terus kemudian masalah generasi yang akan datang, dan saya ngasih judulnya mungkin provokatif itu karena no child itu lebih baik gitu ya. Nah, saya barusan nongkrong di angkringan itu, kalau nggak tahu angkringan itu ya tempat minuman hangat-hangat, tapi ini literally hangat ya, air mendidih terus kemudian dikasih jahe, serai, teh, jeruk dan lain sebagainya. Jadi bukan hangat yang lain, minuman hangat yang lain. Nah, di angkringan ini, angkringan yang cukup luas, terus ya banyak anak-anak muda, keluarga juga di situ. Kemudian saya melihat ada seorang anak, mungkin dua tahunan usianya, 2 tahunan atau 2,5 tahun, ya sekitar itulah ya, sudah mulai bisa lari, jalan, dan sedikit ngomong, jalan, lari gitu. Dia udah bisa mendefinisikan. Nah, dugaan saya dia pergi dengan tantenya atau kakak sepupunya gitu, dan si anak ini aktif sekali bergeraknya, hingga akhirnya si tante yang awalnya sabar mengejar-ngejar si anak, melindungi si anak, akhirnya dia bilang, udah di sini yuk, berhenti istirahat, biar nggak pergi-pergi lagi. Dia duduk, si anak ini dikasih duduk, dikasihlah setan kotak, ada yang mengistilahkan gitu, setan kotak, dikasih HP. Diamlah si anak ini. Nah, ini satu hal yang saya temui itu barusan kemarin malam. Jadi idenya masih fresh begitu ya. Terus kemudian selain itu, ternyata dalam keseharian kita, orang tua mendidik anak, kita temukan beberapa hal. Misalnya si anak diberi jajanan yang enak-enak. Nah, jajanan yang enak dibelinya di toko. Ini adalah proses food. Jadi makanan keluaran pabrik, yang artinya di situ ada bahan pengawet, bahan pewarna, bahan perasa. Dan itu adalah 3 hal yang tidak diperlukan tubuh sebenarnya, tapi karena diperlukan industri makanan, makanya ada di makanan yang akhirnya dibelikan orang tua bagi si anak. Jauh sebelum itu, anak-anak juga diberi susu. Nah, kenapa diberi susu jadi masalah? Ya kalau itu susunya ibu, air susu ibu, oke ya. Tapi kalau itu air susu sapi yang kemudian diproses entah gimana jadi tepung bubuk, itu waktu mau dikasih ke bayi, diberi air kemudian diminumkan ke si bayi. Nah, buat apa itu? Saya nanya beberapa teman yang anaknya diberi susu formula, sufor, ya membantu karena asinya sedikit, karena asinya nggak keluar, karena minumnya dia banyak banget. Alasan-alasan yang tidak mendasar dan mungkin tidak pernah dipikirkan. Oke, hal-hal itu tadi, beberapa contoh yang sudah saya sampaikan, itu kan kayak merusak generasi yang akan datang, dan yang melakukan pengerusakan itu adalah orang tuanya sendiri atau mungkin keluarga terdekatnya. Bukankah itu ironis? Bagaimana kita akan membangun generasi
generasi masa depan yang baik kalau pemberian nutrisinya aja kayak gitu. Pemberian nutrisinya seperti itu, terus kemudian dilanjutkan sampai di masa remaja, mungkin masa mudanya diberikan nutrisi yang seperti itu, kemudian diperlakukan seperti itu, dikurangi gerakannya karena ya buat informasi aja, si anak tadi itu menurut saya sih agak overweight ya. Jadi menurut saya bagus kalau dia bergerak sebenarnya, karena dengan bergerak itu tubuhnya, dan itu pasti juga rangsang dari tubuhnya, karena dia kelebihan berat makanya dia bergerak terus. Kalau dia bergerak terus saya yakin pasti tubuhnya akan menyesuaikan begitu ya. Tapi sayangnya dihentikan atau bahkan dilarang oleh orang tua, orang yang lebih tua dan mungkin saudaranya. Saya nggak tahu apakah kebijakan misalnya dia bersama dengan orang tuanya juga akan memberi kebebasan anak ini untuk bergerak, atau ya sama aja anak ini akhirnya disuruh diam karena capek yang ngikutin gitu ya. Nah, ini menjadi sesuatu hal yang bagi saya memprihatinkan. Nah, kemudian selain hal-hal itu kita lanjut kenapa no child itu mungkin free child atau no child itu lebih baik akhirnya dibanding dengan orang-orang yang punya anak tapi tidak membesarkan, mendidiknya dengan bertanggung jawab begitu, atau mungkin salah urus, salah didik, salah asuh. Selanjutnya tadi anak-anak masih di rumah, kemudian sekarang anak-anak sekolah untuk mencari sekolah yang bagus gitu ya, dalam tanda kutip saya kasih bagusnya, karena bagus sementara ini adalah sekolah mahal adalah sekolah bagus. Sementara ini pengetahuan masyarakat luas rasanya seperti itu. Nah, artinya orang tua memang harus mengeluarkan dana yang lebih untuk sekolah yang bagus. Tidak cukup itu saja, karena mekanisme ekonomi tentu saja. Misalnya ada sekolah biasa, itu sekolah negeri masuk nggak bayar gitu ya, saya mencontohkan misalnya. Kemudian sekolah swastanya masuk ada yang bayar 2 juta misalnya, sekolah yang lebih bagus 5 juta, sekolah yang bagus sekali 10 juta misalnya begitu. Nah, mungkin awalnya yang di sekolah 10 juta ini mungkin sedikit, tapi karena kualitas, ya dengan uang 10 juta apa sih yang tidak bisa dilakukan gitu ya. Dinas pendidikan suruh bikin lomba, kita yang menang atau gimana, ini negatif thinkingnya aja, ini ekstrimnya. Tapi apa yang tidak bisa dilakukan dengan duit banyak gitu. Akhirnya sekolah itu naik, terus di branding, terus dapat exposure gitu ya, exposure yang cukup meyakinkan, sehingga akhirnya orang berbondong-bondong ke sana. Yang tadinya 10 juta, sekolah 10 juta tadi ya, ini hanya perumpamaan saja, angkanya bisa berbeda, bisa jauh lebih tinggi dari itu. Nah, saya cuma mencontohkan aja yang sekolah 10 juta ini akhirnya lama-kelamaan bukannya susah nyari murid, malah justru kelebihan murid karena semua orang ada di situ. Bukan hanya karena bagusnya, tapi juga karena gengsinya. Misalnya orang dengan pendapatan dengan sekolah di 5 juta, pendapatannya masih kelihatan rendah dibanding kalau orang yang bisa nyekolahin anak di sekolah 10 juta. Akhirnya orang berbondong-bondong, berlomba-lomba masuk ke sekolah yang 10 juta. Padahal ini adalah mekanisme pasar. Sampai pada akhirnya, waduh, daripada saya nggak bisa masuk ke 10 juta, saya mau ngasih yang lebih lah. Wah, saya kasih 15 juta deh biar masuk, gimana caranya? Oke, boleh masuk. Nah, si pemilik sekolah akhirnya ngerti, sekolah kita sudah bukan sekolah 10 juta lagi nih, bisa jadi sekolah 20 juta kalau begitu. Nah, akhirnya wah ya, ini berarti gini aja, kalau buat tahun depan daftarnya sekarang 10 juta,
Kalau semester, kalau di awal setahun sebelum tahun pelajaran bayarnya 10 juta. Kalau bayarnya satu semester sebelum tahun pelajaran dibuka bayarnya 15 juta. Kalau bayarnya masuknya pas hari H ya 20 juta. Bukan nggak ada peminat, tambah peminatnya. Nah, ya ini geser ke hiperbola saya terhadap sekolahan dan bisnis sekolah dan kecenderungan orang tua yang tidak berpikir gitu ya. Hanya melihat kualitas dari angka berlipat, dipikir kualitasnya berlipat, padahal nggak gitu kali. Lanjut ya. Nah, dari situ orang tua ini akhirnya menyekolahkan anak, dan kecenderungannya udahlah, aku udah sekolah mahal ya udahlah, anak pasti beres di sekolahan. Prestasi demi prestasi, kalau kurang tambahinnya pakai apa? Pakai duit lah, kan yang dipunyai duit, resource-nya ada gitu ya. Akhirnya si anak ini misalnya dia tidak mampu di satu hal gitu, misalnya dari sekolah itu kemudian harus masuk ke sekolah negeri atau universitas negeri favorit gitu ya. Walaupun harusnya dengan Merdeka Belajar ini semakin hilang atau semakin dihapus atau semakin nggak ada, tapi faktanya kan masih saja ada. Nah, mestinya dengan begitu karena dengan begitu pengen meraih yang baik, wah akhirnya masuk ke sekolah negeri atau universitas negeri atau perguruan tinggi negeri pakai duit lagi. Kalau di swasta sih pakai duit itu bukan kayak nyogok atau pelicin, tapi kayak ya fasilitas itu ya, beda fasilitas. Menurut saya hal itu juga merusak atau tidak mengajarkan pada anak hal yang baik, karena akhirnya semuanya menjadi transaksional, ukurannya termonetisasi, diukur pakai duit semua. Nah, nanti kalau mau kerja itu misalnya kayak gitu ya, itu kenapa orang tua kalau mendidik anak dengan cara seperti itu hanya merusak generasi yang akan datang. Terus kemudian misalnya udah nih anak udah mulai dewasa, udah mau kerja nih ya, mau kerja, akhirnya si orang tua yang dilakukan adalah sana aja tempatnya om itu temennya papa, tante itu temennya mama, kamu kerja di sana aja bantu-bantu. Nggak ada yang salah sih dengan kapasitas, dengan kemampuan yang sesuai, tapi artinya si anak ini memang tidak diajarkan untuk tough, kuat, tangguh gitu ya. Tapi hanya menjalankan kehidupan yang biasa-biasa saja. Biasa-biasa dalam artian ya lurus-lurus saja, seperti trek yang sudah di-create sama orang tuanya itu. Nah, mungkin contohnya itu ya, apalagi ya. Oh iya, saya tuh punya ini ya, 4 hal yang selalu menjadi dasar dalam kehidupan itu kan: spiritualitas, kesehatan, pendidikan, sama sosial. Mungkin saya rangkum dulu sebelum saya akhiri. Jadi sebenarnya free child atau mau punya anak gitu ya, harusnya lebih baik kalau bisa mencakup hal ini. Misalnya free child tadi, kenapa dia lebih baik ya, karena dia nggak melahirkan anak dan tidak mendidik anak dengan cara yang salah, karena memang nggak ada yang dididik kan, jadi nggak salah. Karena ini punya anak, didiknya salah, nah, jadi generasi yang akan datang ini jadi generasi yang salah. Nah, gimana dalam 4 hal itu? Spiritualitas, mungkin si anak hanya diajarkan doktrin. Udah, kamu jangan nanya-nanya, ajarannya begitu. Agama apapun kalau diajarkan seperti itu ya kemungkinan anak ini akan bermasalah secara spiritualitas. Dan bagaimana dia menemukan spiritualitasnya, mungkin ada yang orang tuanya taat beragama, anaknya kemudian agnostik atau justru ateis gitu ya, karena kesalahan mengkomunikasikan spiritual.
Kemudian kesehatan ini juga betapa kita selalu didekati dengan urusan farmasi dan medis gitu ya. Jadi kalau misalnya batuk gitu, kemarin baru diskusi juga di tempat angkringan yang ada anak kecil yang tadi sama anak-anak saya, kalau kamu bersin itu kamu sakit kan? Kalau kamu batuk itu kamu sakit kan? Sebenarnya itu bukan sesuatu yang sakit. Beda kalau kayak kita jatuh, luka, sobek gitu ya, berdarah, nah itu sakit tuh. Itu sakit. Atau teriris pisau itu sakit. Tapi kalau batuk itu memang rasanya sakit, tetapi itu sebenarnya adalah rasa sakit sebagai mekanisme mengeluarkan kotoran dalam tubuh sesuatu yang tidak diperlukan. Juga bersin, saya akan bahas batuk dan bersin mungkin di kesempatan lain karena rasanya itu banyak banget. Nah, anak-anak biasanya batuk, udah kamu minum obat batuk, kamu bersin kamu minum obat batuk. Jadi apa-apa diobatin, dan bagi saya ini juga bagian dari meracuni anak dengan tidak sengaja. Sudah dikasih racun susu, sudah dikasih racun snack, sudah dikasih racun obat-obatan lengkap sudah kan. Nah, itu yang tadi sisi kesehatan ya, spiritualitasnya dididik dengan cara salah, kesehatannya dididik dengan cara salah, pendidikannya tadi saya sudah cerita panjang lebar, sosialnya. Nah, bagaimana bergaul dengan tingkat sosial. Saya dulu dibesarkan dengan bibit bobot bebet. Jadi kalau berteman atau menjalin relasi dengan seseorang itu harus dilihat keseluruhan aspeknya, jangan sampai salah pilih gitu ya. Sehingga biasanya anak-anak itu akan bermain dalam circle mereka sendiri. Nah, itu bisa kelihatan bahkan dalam dunia politik gitu ya. Sekarang ini di Indonesia itu ya bermain hanya dalam circle-nya sendiri, tidak melihat kepentingan masyarakat bangsa yang lebih luas, tapi hanya sekitar situ saja. Nah, kemampuan sosial ini mestinya diajarkan sehingga anak ini siap untuk berada di tengah lingkungan sosial yang tidak ideal. Nah, itulah yang menurut saya sosial ini sangat riskan, sehingga perlu diberi porsi yang lebih dalam mendidik anak secara sosial. Karena gimana anak dapat berinteraksi secara sosial dengan kelas yang beragam dalam kehidupannya, karena dia sekolahnya aja di sekolah yang homogen, di kelas-kelas yang homogen. Misalnya orang tuanya penghasilannya 40 juta ya dia bergaul dengan orang-orang yang penghasilannya segitu. Gak bisa di yang lebih rendah atau juga yang lebih tinggi karena akan minder. Nah, sosial ini menurut saya memang hal yang harus diperhatikan juga, dan rasanya sebagai orang tua itu tanggung jawab mulia dan berat juga. Nah, bagaimana menjadi orang tua kalau menurut saya ya 4 hal ini, di 4 perspektif ini harus dijalankan dengan seimbang gitu ya, dengan seimbang, berkelanjutan, dan menjadi concern setiap waktu untuk diajarkan, dididik kepada anak-anaknya. Jadi saya pikir kalau orang yang memutuskan untuk punya anak itu harusnya memang harus diberi satu kompetensi khusus gitu ya. Jadi dulu saya pernah dengar katanya Departemen Agama itu mau ngasih pelatihan bagi mereka yang mau menikah. Persiapan menikahnya harus jelas, berapa bulan, ada kursus. Nah, itu di agama Kristen Katolik setahu saya memang ada seperti itu, walaupun tidak semua
gereja atau denominasinya begitu untuk yang Kristen ya. Tapi kalau Katolik saya rasa sudah cukup cukup baik urusan persiapan pernikahan. Nah ini kan kita bilang untuk anak-anak yang untuk pasangan-pasangan yang mau menikah. Kalau dia child free ya udah, justru nggak usah materi tentang anak nggak usah dipakai. Nanti kalau mereka mutusin mau punya anak, baru materi anak ini bisa dibuka atau disampaikan gitu ya. Sehingga orang tua yang punya anak itu benar-benar siap. Jadi saya pikir kalau misalnya ini mau jadi perhatian kita, itu kalau ada orang yang mau menikah harusnya ada persiapan pernikahan, setidaknya ada kursus atau seminar atau ceramah singkat terhadap tentang keluarga, ketemu dengan persiapan keluarga itu ya, ketemu dengan orang-orang yang sudah punya pengalaman mengajar tentang materi keluarga begitu ya. Kalau misalnya memang sampai lolos ya di saat hamil periksa bidan atau kandungan itu harus di kandungan atau bidan, oh sudah dapat sertifikat ini belum, oh iya berarti sambil latihan misalnya gitu ya. Jadi itu bisa terintegrasi. Jadi misalnya ada pasangan muda yang baru belasan tahun, misalnya 19 tahun si cewek, si cowoknya 20 tahun atau 25 tahun, ya udah diundang, diajak diskusi. Nah biasanya pernikahan masa muda itu pernikahan yang bermasalah. Jadi bukan berarti terus si bapak ibunya ada, mungkin juga nggak ada, jadi nggak bisa diajarin juga. Nah kalau sampai seperti itu terjadi, berarti dinas sosial mungkin memang harus siap. Wah si anak nantinya mungkin harus dirawat atau dititipkan ke keluarga yang lebih siap, lebih mampu mendidik anak-anak ini. Nah, ini saya pikir menjadi concern kita, sehingga orang yang akan menikah itu tahu kesehatan anaknya gimana, tahu kesiapan anaknya seperti apa dalam finansial, dalam sosial, dalam spiritual begitu ya, sehingga tidak jadi masalah di kemudian hari. Nah, yang selanjutnya kalau hal ini dikerjakan, rasanya dugaan saya akan ada kesempatan buat yang enggak free child ini membangun generasi bangsa yang lebih baik gitu. Ya saya rasa itu ya, sampai di sini diskusi atau sharing saya. Kalau mau diskusi saya persilahkan, kita bisa diskusikan di kolom komentar atau kontak saya, kita bisa bahas secara langsung. Itu aja dari saya. Free child bisa jadi lebih baik kalau si orang-orang yang punya anak akhirnya tidak mendidik anaknya dengan baik. Itu aja dari saya, Idi Rubi, IDRP, Prasetyo.